Hai guys, kembali lagi bersama saya Yvonne dalam program Marriage Chat episode ketiga. Kali ini kita akan membahas topik yang gak kalah seru dari topik-topik kita yang sebelumnya. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah mitos tentang cinta. Dan sudah hadir bersama saya dua pasang narasumber yang merupakan fasilitator kelas Preparing Together, yaitu Ko David dan Cinia, serta Mulyadi dan Rizka. Kelas Preparing Together adalah kelas persiapan bagi pasangan yang akan menikah di JPCC. Sebelum kita mulai, yuk kita kenalan dulu dengan para narasumber kita hari ini. Hai. Hai. Kita kenalan dulu dengan Ko David dan Cinia ya. Boleh diceritain nggak, Ko David dan Cinia sendiri menikah sudah berapa lama dan sejak kapan melayani di kelas ini? Kami menikah sudah sejak tahun 2004, berarti saat ini sudah 16 tahun dan pelayanan PT sebagai fasilitator sudah sejak tahun 2006. Jadi 2 tahun setelah menikah. 2 tahun setelah menikah langsung melayani pasangan-pasangan lainnya gitu ya. Luar biasa. Kalau Mulyadi sama Rizka ceritanya gimana? Kami menikah sudah 10 tahun dan pelayanan di PT Class sebagai fasilitator sudah 4 tahun. 4 tahun, berarti sejak 2016. Oke, kita punya pasangan-pasangan yang udah katam nih dengan relationship gitu ya, dengan segala permasalahannya, baik itu mitos maupun fakta yang akan kita bahas hari ini. Nah, mitos pertama yang mau kita bahas hari ini tuh adalah tentang soulmate atau jodoh gitu. Karena banyak banget orang yang beranggapan tuh jodoh gitu kan, nunggu-nungguin jodohnya ada di mana gitu. Nah, kalau menurut Ko David dan Cinia tuh itu mitos atau fakta sih jodoh ini? Soulmate atau jodoh itu adalah pasangan yang kita pilih sendiri gitu berdasarkan koridor yang udah ditetapkan oleh kebenaran sih. Oke. Jadi nggak ada tuh someone out there yang udah ditetapkan buat kita. Oke. Jadi nggak perlu ditunggu-tunggu ya. Oke, nggak perlu ditunggu-tunggu ya. Kalau Ko David sendiri, menurut Ko David gimana tuh? Ini Cinia tuh ditunggu-tunggu atau dikejar-kejar atau gimana nih? Oh, ya mungkin ada juga dikejar-kejar. Dikejar-kejar. Karena saya juga percaya kebenaran firman Tuhan, Amsal 18 ayat 22 sebutkan bahwa seseorang yang mendapatkan istri, find a wife, mendapatkan sesuatu yang baik dan mendapat perkenanan Tuhan. Nah, artinya kata mendapatkan itu berarti kan aktif ya. Kita bukan sekedar dengar suara Tuhan, lantas itu calon istrimu, bukan seperti itu. Tapi artinya kita juga harus find out siapa pasangan kita. Find out. Jadi okay. aktif ya. Aktif. Jadi intinya kitanya yang harus aktif mencari gitu ya. Siapa nih orang yang akan kita pilih untuk bersama kita gitu. Kalau Mul sama Rizka gimana? Ya, kami setuju dengan Ko David dan Cinia. Cuman di sini juga mau menekankan bahwa jodoh itu bukan istilahnya the one and only gitu. Jadi kalau misalnya putus dengan pacar yang dianggap sebagai jodoh atau the one and only, kemungkinan dia bisa terpuruk, bisa merasa sangat kehilangan, terus kemudian juga nggak bisa move on. Padahal jodoh itu seperti tadi kata Cinia ya harus dicari dan tidak datang dengan sendirinya dari Tuhan gitu. Tuhan tuh hanya kasih guidance, panduan, tapi tetap keputusannya ada di tangan kita sendiri. Oke, jadi balik lagi nih buat para single out there yang nunggu-nungguin jodoh gitu ya. Jodoh itu nggak kita buka pintu langsung ketemu, tapi dicari, ada usaha, dan kita kemudian putuskan gitu. Jadi kalau yang pacaran kemudian merasa, aduh kayaknya gue harus berhenti nih dari hubungan ini dan putus, jangan takut. Karena jodoh itu nggak cuma satu yang kemudian kalau kita kelolosan gitu ya, kehilangan dia terus hidup berakhir. Enggak, cari aja lagi yang lain gitu kan. Yang penting kita usahain dan kita kenali pasangan itu. Nah, mitos yang kedua nih, love at the first sight gitu. Bener nggak? Itu fakta atau mitos? Beneran nggak sih ada yang namanya love at the first sight? Ya, kalau menurut saya memang orang itu tentu sangat visual ya. Ya. Ketika dia melihat lawan jenisnya, dia punya ketertarikan. Tapi memang khususnya pria biasanya lebih visual dibanding perempuan. Tapi at the end kita butuh mengenal pasangan kita, tidak hanya sekedar melihat langsung jatuh cinta atau orang bilang cinta buta ya. Oke, jadi intinya adalah at the first sight-nya mungkin tertariknya ya, naksir kalau kita ngomong. Naksir at the first sight mungkin banget. Mungkin. Saya juga pernah kalau naksir at the first sight gitu kan. Oke, kalau dari Rizka sama Mol sendiri gimana? Ya, kalau menurut saya sih
lebih tepatnya like at the first sight. Like, Ya oke. kalau saya pribadi seperti itu. Jadi waktu itu melihat Rizka ini suka dulu, terus kita coba cari tahu dia ini seperti apa, apakah sepadan nggak sama kita, sama saya sendiri gitu. Dan kedepannya mau bagaimana tuh kita harus cari tahu dulu dan kita harus kerjakan gitu. Walaupun mungkin kita sering dengar di luar sana ada yang berhasil, love at the first sight itu, poinnya bukan love at the first sight-nya sih. Menurut saya pribadi lebih ke prosesnya. Prosesnya dia dari PDKT sampai mau merit itu mau bagaimana. Oke. Itu yang faktor keberhasilan pernikahan. Faktor keberhasilan Yes. pernikahan. Jadi bukan love at the first sight. Yes. Kami percaya bahwa memang selalu ada proses yang tidak instan. Jadi ada proses dan waktu bagaimana kita bisa membangun sebuah fondasi yang baik dalam sebuah hubungan gitu. Jadi tidak instan, ada proses dan waktu yang harus dijalani. Oke, jadi naksir ya, kalau at the first sight itu yang paling mungkin adalah terjadi naksirnya, bukan love-nya gitu ya. Dan dari naksir pada pandangan pertama itu, dilanjutinnya itu ada pengenalan, ada proses dan sebagainya yang memungkinkan untuk si love-nya tadi bisa last for long. Nah, mitos yang ketiga. Mitos yang ketiga itu tentang cinta adalah pengorbanan gitu. Itu tuh fakta, memang cinta itu butuh pengorbanan atau sebenarnya cuma mitos gitu? Atau sebenarnya kayak apa sih yang benar itu? Ya, jadi kami percaya cinta itu bisa mengeluarkan yang terbaik dari diri kita tentunya ya. Dan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan memang perlu adanya banyak penerimaan, ada adaptasi dan juga pengorbanan. Jadi pengorbanan di sini tentunya adalah yang tidak mementingkan diri sendiri, selfless. Kita melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama. Jadi kita tidak bisa memikirkan kepentingan diri kita sendiri lagi kalau kita sudah menjalin sebuah hubungan. Oke, jadi sebenarnya berarti menurut Rizka itu fakta ya bahwa cinta itu pasti pengorbanan. Tapi yang perlu diperhatikan pengorbanannya ini porsinya masih benar apa enggak. Betul. Gitu kan. Kalau kitanya udah segitunya berkorban sampai tidak bisa menikmati hubungan ini lagi, malah menderita, Ya. berarti Itu ada jadi yang namanya salah. Ya itu aja, ada 2 jenis pengorbanan sih kalau menurut saya sendiri. Ya pengorbanan itu seharusnya kasih. Kasih itu ya seperti tadi Rizka bilang tidak mementingkan diri sendiri. Jadi kita sama-sama bersama-sama mengorbankan itu gitu. Nah yang pengorbanan yang salah itu kalau kita yang sering terjadi memanjakan pasangan. Jadi kita selalu membenarkan pasangan kita walaupun dia salah, kita selalu benarkan dan udahlah kita banyak berkorban di situ yang dimana untuk kepentingan pasangan kita padahal itu enggak. Seharusnya ada baiknya kita bisa diskusi, bisa kita komunikasikan itu dengan baik supaya nanti kelak di pernikahan itu komunikasi itu nggak susah dan bisa dijalani bersama. Ya itu sebenarnya fakta ya bahwa setiap orang yang saling mengasihi dengan benar itu pasti akan harus ada pengorbanan gitu. Ya lebih ke juga contoh yang sudah diteladani oleh Tuhan kepada kita ya, pengorbanan Tuhan Yesus buat kita kan juga seperti itu. Jadi pengorbanannya lebih untuk sesuatu yang baik buat bersama gitu. Iya sih. Oke. Kok David juga Saya setuju bahwa memang itu fakta ya, karena firman Tuhan juga bilang di 1 Korintus 13 itu disebutkan bahwa kasih itu salah satunya kan menutupi segalanya. Kasih itu juga percaya segala sesuatu. Artinya ada banyak hal yang kita lakukan itu sebetulnya membutuhkan keputusan kita dan pengorbanan kita, tidak dengan mengandalkan perasaan kita semata. Artinya kita harus benar-benar on purpose mau melakukan sesuatu kalau kita mau mengasihi pasangan kita. Dan itu butuh seringkali juga pengorbanan. Oke, jadi buat semua yang mau jatuh cinta, jangan berharap jatuh cinta itu isinya tuh cuman saya bakalan happy karena ternyata banyak pengorbanannya gitu kan. Tapi ketika kedua belah pihak mau saling berkorban untuk suatu hal yang lebih baik gitu ya, untuk kebaikan bersama, untuk kita tumbuh jadi pribadi yang lebih baik, sebenarnya kita justru punya hubungan yang semakin bisa kita nikmatin. Gitu kan. Jadi buat yang mau jatuh cinta, siap-siap berkorban. Tapi untuk sesuatu yang lebih baik. Oke,
Mitos yang keempat. Mitos yang keempat adalah love conquers all. Gitu. Pokoknya asal kita punya cinta, kita bisa atasin segala sesuatunya. Bener nggak tuh? Ya, mungkin pengertian cinta di sini lebih kepada komitmen ya. Komitmen. Cinta sebagai perasaan dan cinta dalam sebuah komitmen. Jadi yang jangan sampai terjadi adalah cinta yang sebagai perasaan saja nih. Karena ketika jatuh cinta itu kan yang berperan lebih kepada hormon oksitosin. Itu membuat seseorang itu tidak bisa berpikir secara objektif. Sementara untuk kita bisa komit mencintai seseorang dan membangun rumah tangga, tentunya kita perlu cinta yang benar-benar dibangun dengan fondasi yang kuat. Nah, di sini cinta sebagai kata kerja itu penting. Cinta itu harus diusahakan, cinta itu harus dibangun, dikerjakan. Dan misalnya sebagai contoh yang seperti ini, misalnya ada pasangan yang pacaran dan mau menikah, tapi secara kondisi finansial mungkin belum terlalu stabil. Nah, mungkin di sini perlu yang namanya lebih mencari tahu cinta dalam arti put it in action. Dalam arti aksinya seperti apa nih gitu. Mungkin merencanakan keuangan dengan lebih baik. Kalau memang misalnya belum siap ya bisa dipending dulu. Karena kan dalam pernikahan tentunya kita butuh biaya ya. Ada biaya tempat tinggal, makanan, apalagi nanti membesarkan anak gitu. Jadi cinta itu bukan sekedar perasaan tapi adalah sebuah komitmen. Yang harus dikerjakan. Jadi kalau yang perlu dipastiin itu adalah nanya dulu gitu ya, yang kamu punya itu cinta yang cuma perasaan atau cinta yang udah komitmen gitu, yang cuma feeling atau yang udah jadi kata kerjanya nih gitu kan. Kalau yang dipunya itu adalah cuma perasaan, maka itu mitos bahwa cinta akan mengalahkan segalanya. Tapi kalau cintanya adalah komitmen, kerja keras, sepakat tadi untuk kemenangan bersama, maka actually kita bisa mengalahkan segalanya. Ya. Oke, hari ini kita udah belajar banyak banget tentang mitos-mitos tentang cinta gitu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bagikan hari ini bisa bermanfaat dan semua pendengar bisa punya pengertian yang tepat mana yang mitos, mana yang fakta. Adalah menjadi mitos kalau kita put in the wrong context gitu. Jadi pastikan love yang kita mengerti, yang kita punya bukan cuma sekedar feeling, tapi benar-benar adalah love yang merupakan kata kerja yang penuh komitmen yang perlu diusahakan untuk kebaikan bersama. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat dan jika teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut bisa kirim direct message ke @JPCC Marriage Relationships dan pertanyaannya akan kita jawab di episode Marriage Chat yang berikutnya. Thank you guys for watching. See you.